Teman-teman, kasus kenakalan remaja selalu menjadi sorotan di setiap tahunnya. Fenomena yang seharusnya menjadi perhatian bersama ini menunjukkan peningkatannya dari waktu ke waktu. Berdasarkan data BPS pada tahun 2021, angka kenakalan remaja mencapai 23,46%. Bisa dilihat pula pada diagram bahwa persentase terjadi perkelahian pada pelajar atau mahasiswa naik 0,68% pada tahun 2024. Kenakalan remaja mencakup berbagai perilaku menyimpang seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pencurian, hingga tindakan kriminal lainnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kenakalan remaja adalah persoalan sosial yang sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan tidak bisa kita anggap remeh. Salah satu penyebab dari kenakalan remaja yaitu berasal dari faktor internal, di mana terjadi karena diri mereka sendiri dan karena adanya perkembangan kognitif dan emosional yang belum stabil di dalam diri remaja tersebut. Menurut Piaget, sebagaimana dijelaskan oleh Chuen tahun 2005 dan juga Elmore tahun 2011, remaja telah mencapai tahap operasional formal dalam perkembangan kognitif. Pada tahap ini, mereka sudah mampu berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis, serta remaja mulai bisa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan memikirkan berbagai situasi yang bersifat dugaan. Namun, kemampuan tersebut masih sering berbenturan dengan kestabilan emosi dan kontrol diri yang belum matang, sehingga kemampuan ini juga berdampak pada cara pandang mereka terhadap diri sendiri serta lingkungannya. Menurut Elkin tahun 1967, beliau mengemukakan bahwa remaja sering mengalami egosentrisme, seperti mereka yang merasa selalu diperhatikan atau imaginary audience, dan mereka juga merasa dirinya unik dan kebal terhadap resiko atau personal fable. Hal ini yang memungkinkan mengapa banyak remaja melakukan tindakan beresiko seperti membolos, merokok, tawuran, mencuri, memakai tindakan narkoba, dan tindakan kriminal lainnya. Sementara itu, faktor eksternal yang turut menjadi penyebab kenakalan remaja meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga yang kurang harmonis, kurangnya perhatian dan komunikasi antara orang tua dan anak, serta pola asuh yang terlalu keras ataupun sebaliknya terlalu longgar dapat mendorong anak berpikir dia tidak dipedulikan. Sekolah yang tidak mampu menjadi tempat yang nyaman dan mendidik secara menyeluruh juga berkontribusi dalam perkembangan perilaku menyimpang. Selain itu, pengaruh teman sebaya dan media sosial memiliki dampak yang besar terhadap cara berpikir dan bertindak remaja, sehingga ketika remaja tidak mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang cukup, mereka akan lebih mudah meniru perilaku negatif dari lingkungan sosialnya. Seperti itu, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah masalah yang serius yang dapat mempengaruhi masa depan mereka. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama yaitu pencegahan. Pencegahan ini yang pertama dapat dilakukan dengan pendidikan yang baik, karena pendidikan yang baik dapat membantu remaja memahami nilai-nilai yang positif dan mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, seperti sekolah yang menyediakan pengembangan karakter, yang mana siswa dapat memahami nilai-nilai positif dan dapat mengembangkan kemampuannya. Kemudian, guru yang peduli dengan siswa sehingga siswa tersebut merasa didengar dan dipahami. Kemudian, kurikulum yang seimbang. Adapun kurikulum yang seimbang adalah kurikulum yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga memperhatikan perkembangan karakter, keterampilan hidup, seni, olahraga, dan aktivitas sosial.
Tujuannya adalah membentuk remaja yang cerdas secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif antara orang tua dan remaja dapat membantu remaja merasa didengar dan dipahami, seperti orang tua yang mendengarkan anak, komunikasi yang terbuka antara keluarga, dan meluangkan waktu bersama keluarga. Yang ketiga yaitu pengawasan yang tepat. Pengawasan yang tepat dapat membantu remaja merasa aman dan terarah, seperti orang tua memantau kegiatan anak, kemudian sekolah yang memiliki sistem pengawasan, dan komunitas yang memiliki program pengawasan. Yang keempat yaitu aktivitas yang positif. Aktivitas yang positif dapat membantu remaja mengembangkan kemampuan dan minat yang positif, seperti olahraga, seni, dan volunteer. Yang kedua yaitu pengobatan. Pengobatan yang pertama itu dapat dilakukan dengan konsultasi dengan ahli. Konsultasi dengan ahli dapat membantu remaja dan orang tua memahami penyebab kenakalan dan menemukan solusi yang tepat. Konsultasi dengan ahli ini seperti pergi ke psikolog, konselor, atau guru BK. Yang ketiga yaitu pendidikan yang khusus. Pendidikan yang khusus dapat membantu remaja mengembangkan kemampuan dan minat yang positif. Dan yang terakhir yaitu dukungan dari keluarga dan masyarakat, karena dukungan dari keluarga dan masyarakat dapat membantu remaja merasa didengar dan dipahami. Apabila remaja tersebut sudah terlanjur masuk ke jalan yang salah, maka kita dapat membantunya untuk keluar dari jalan tersebut. Dengan cara yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, apa yang menyebabkan remaja itu salah jalan. Kemudian mencari bantuan profesional seperti psikolog, konselor, atau guru BK. Yang ketiga yaitu membuat rencana untuk membantu remaja keluar dari jalan tersebut. Kemudian awasi dan dukung remaja tersebut dalam proses pemulihan. Dan yang terakhir membantu remaja mengembangkan kemampuan dan minat yang positif. Dan dalam proses ini, yang paling penting adalah dibutuhkannya kesabaran dan dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, kita dapat membantu remaja mengatasi kenakalan dan mengembangkan kemampuan dan minat yang positif.